Legenda Pendekar Abadi 106. Kedatangan Patriark Liu. Jarak antara kota Chengdu dengan gerbang timur yang berada di Provinsi Jiangsu adalah 1 hari 1 malam tanpa beristirahat. Rencana yang seharusnya tadi malam ia jalankan harus tertunda karena urusan klan Leli yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. "Apakah saya boleh ikut bersama Tuan Muda?" ucap Gong Dun menawarkan diri. "Tentu saja boleh jika paman tidak keberatan," jawab Lei Tian. "Tentu saja tidak, saya ini adalah pengawal pribadi ayah Tuan Muda. Selalu seperti itu sampai kapanpun, bahkan kini Tuan Muda adalah penggantinya maka sudah sepatutnya saya melayani Tuan Muda," ucap Gong Dun bersungguh-sungguh. "Terima kasih paman. Kebetulan aku juga masih awam dengan daerah yang akan menjadi tujuanku," ungkap Lei Tian dengan jujur. "Jika demikian maka saya akan menyiapkan kuda terbaik untuk mendukung perjalanan kita," ucap Gong Dun sembari pamit. Setelah Gong Dun berlalu, kini Lei Tian menuju pelataran klan Lei yang mulai terlihat dengan jelas. Sinar matahari mulai merambat dengan hangat. Beberapa murid Sekte Pedang Emas masih duduk dengan tenang berkultivasi menyerap energi alam dari sinar matahari pagi. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa Penatua Sekte Pedang Emas. "Selamat pagi Penatua, terima kasih atas bantuan Penatua hingga saat ini," ucap Lei Tian dengan tulus. "Tidak perlu sungkan, justru tanpa bantuan Tuan Muda maka Sekte Pedang Emas hanyalah tinggal sejarah di hari ini," ucap Penatua tersebut. "Sudahlah tidak perlu diungkit, kita semua adalah manusia yang harus saling peduli dan saling membantu," ucap Lei Tian dengan bijak. "Terima kasih Tuan Muda. Kebaikan Tuan Muda benar-benar telah membuka mata hati kami yang selama ini kurang peka terhadap permasalahan klan Lei," ujar Penatua tersebut dengan rasa bersalah. Lei Tian tentu paham dengan apa yang dikatakan oleh Penatua tersebut. Sebelumnya juga Lei Jun sudah memberikan catatan tentang siapa saja pihak-pihak yang peduli dengan keadaan klan Lei yang berada di bawah asuhan Lei Jun. Namun Lei Tian juga bukan orang yang pendendam tanpa alasan yang pasti. Situasi hari itu juga terkait sikap Lei Dong yang secara terang-terangan mendukung Sekte Serigala Hitam. "Mohon izin Tuan Muda, jika sudah tidak diperlukan maka kami akan kembali ke Sekte," ucap Penatua tersebut dengan hormat. "Baiklah Penatua. Kuharap di masa depan kita akan tetap berhubungan dengan baik," ucap Lei Tian. Tentu saja, klan Lei mulai saat ini akan berada di bawah perlindungan Sekte Pedang Emas. Siapapun takkan ada yang bisa mengganggu klan Lei di masa depan, ucap Penatua tersebut. "Baiklah, terima kasih ku ucapkan sekali lagi," ucap Lei Tian sambil mengepalkan kedua tangannya di depan dada. Hal serupa juga dibalas oleh Penatua Sekte Pedang Emas. Dengan sikap penuh penghormatan. Pada saat yang bersamaan Patriark Liu dan juga putrinya datang berkunjung. Selain itu terlihat juga Liu Xuan yang mengikuti dari belakang. Liu Shuai yang melihat pemandangan Penatua Sektenya bersikap hormat pada Lei Tian hanya bisa tersenyum getir. Ia benar-benar sudah bertindak konyol sebelumnya. Setelah Penatua Sekte Pedang Emas tersebut pergi, maka Patriark Liu memberanikan diri untuk menemui Lei Tian. "Selamat pagi. Bagaimana kabarmu?" sapa Patriark Liu. "Pagi juga Paman, aku baik-baik saja. Mari masuk," ucap Lei Tian dengan ramah. Lei Tian kemudian mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu yang tampak tidak terlalu mewah tersebut. "Mohon maaf tempat ini masih sederhana, kami baru akan berbenah beberapa waktu lagi," ucap Lei Tian merendah. "Kau terlalu merendah,
Paman hanya ingin berkunjung dan mengucapkan terima kasih atas bantuanmu telah menyelamatkan Suair, ucap Patriark Liu berterus terang. Di dalam hatinya ia masih berharap jika kontrak pernikahannya dengan putrinya masih bisa dibicarakan. Tidak masalah Paman, sesuai janjiku sebelumnya aku akan melakukan yang terbaik buat keluarga Paman, ucap Lei Tian dengan tulus. 107. Kepergian Lei Tian. Apakah itu berarti kamu masih tidak berkeberatan dengan kontrak pernikahan yang sebelumnya? Tanya Patriark Liu tanpa basa-basi. Masalah itu sudah berlalu, masa depan yang akan kita jelang jauh lebih penting dari sekedar membicarakan hal yang sudah tidak dapat diteruskan kembali, jawab Lei Tian dengan tegas. Mendengar ucapan dari Lei Tian wajah Liu Shuai tampak terlihat pucat, penolakan yang dilakukan oleh Lei Tian sudah sesuai dengan persepsinya. Baiklah jika begitu, aku tidak akan membahasnya. Lalu bagaimana dengan Xuan? Apakah ia tidak cukup menarik hatimu? Ucap Patriark Liu yang sepertinya tidak mau melewatkan kesempatan. Xuan sangat baik, kami juga berteman hingga sejauh ini. Siapapun yang mengenal dirinya pasti akan merasakan hal yang nyaman, namun untuk hubungan yang lebih jauh aku belum memikirkannya karena masa depan yang akan kujelang masih penuh ketidakpastian, ujar Lei Tian dengan sopan. Pada saat yang bersamaan tatapannya jatuh pada Liu Xuan yang sedari tadi terlihat gelisah. Ia juga sudah menduga jika Patriark Liu yang sekaligus pamannya tersebut akan menjodohkan dirinya dengan Lei Tian. Xuan, sepulang dari gerbang timur tolong temani aku berkeliling seperti kemarin, ucap Lei Tian kepada Liu Xuan. Baginya Liu Xuan sudah tak anggap sahabat, jadi tak akan sungkan berbicara seperti itu. Tentu saja aku akan menemanimu berkeliling, jawab Xuan dengan gugup. Setelah mendengar tentang keberhasilan Lei Tian dalam membasmi sekte Serigala Hitam, Liu Xuan benar-benar merasa takut salah kata jika berteman dengan Lei Tian. Apalagi nama Lei Tian di kota Chengdu seperti air bah yang memborbardir keheningan sebelum badai. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendekati klan Lei dan melakukan hubungan kerjasama. Apakah kau akan ikut bertempur di sana? Tanya Patriark Liu dengan sedikit heran. Ya, Paman. Aku harus menjalankan rangkaian pertempuran tersebut sesuai syarat ujian Akademi Kekaisaran, jawab Lei Tian sambil menunjukkan token Akademi Kekaisaran. Luar biasa. Ternyata kau benar-benar sangat luar biasa. Ternyata putriku benar-benar terlalu bodoh melepaskan calon suami seperti dirimu, ucap Patriark Liu yang tidak bisa menahan kekesalannya lagi kepada Liu Shuai. Sudahlah Paman, kita tetap bersaudara. Meskipun tidak melalui ikatan pernikahan setidaknya demi ayahku maka aku juga akan menghormati Paman seperti yang sudah seharusnya, ucap Lei Tian kembali menekankan hubungannya dengan Liu Shuai. Apapun yang terjadi, Lei Tian tidak akan pernah mengambil Liu Shuai sebagai istri. Adapun terhadap Patriark Liu, Lei Tian akan bersikap bijak demi masa lalu hubungan ayahnya. Serta berkat liontin air abadi juga Lei Tian berhasil mengalahkan Patriark Sekte Serigala Hitam. Hal itu juga berhubungan dengan kepercayaan Patriark Liu yang sudah percaya memberikan barang pusakanya kepada Lei Tian begitu saja. Jika suatu saat Liu Xuan harus menjadi tawaran untuk menjadi istrinya mungkin Lei Tian tidak akan menolak dengan mudah. Sejak awal Ta sudah memiliki kesan yang baik terhadap sepupu Liu Shuai tersebut. Sementara itu Liu Xuan yang terkejut mendengar kenyataan jika Lei Tian adalah seorang utusan yang kini bergabung dengan Akademi Kekaisaran, pandangannya menatap lurus ke arah pria yang fenomenal tersebut.
Kamu berhati-hatilah. Aku janji jika kau kembali dengan selamat maka aku akan menemanimu berkeliling kota Chengdu sekaligus gantian mentraktirmu makan sepuasnya, ucap Liu Xuan yang mulai menemukan ketenangannya. Janji ya, kata Lei Tian menyambar dengan cepat. Percakapan keduanya tampak akrab, hanya Liu Shuai saja yang terlihat seperti orang bodoh. Bahkan pada kesempatan ini tidak satu kata pun keluar dari mulut Lei Tian untuk sekedar menyapa Liu Shuai. Sementara Patriark Liu tampak senang melihat keakraban keduanya, La juga tidak memikirkan perasaan putrinya yang sudah terbukti menila-nilakan kesempatan emas. Bagi Patriark Liu, siapapun dari klan Liu yang bisa berjodoh dengan Lei Tian adalah suatu anugerah, apalagi Liu Xuan yang merupakan anak yatim piatu. Jadi sudah selayaknya ia mendapatkan kebahagiaan untuk masa depannya. Tidak lama kemudian Gong Dun muncul setelah melakukan beberapa persiapan untuk perjalanan menuju gerbang timur, meski tidak sejauh ke provinsi Jiangqi tempat Lei Tian tinggal sebelumnya. Namun perjalanannya kini juga tidak akan sederhana karena akan menghadapi musuh yang nyata di medan pertempuran. Tuan muda, semuanya sudah siap, ucap Gong Dun dengan sopan. Baiklah paman, kita bisa berangkat sekarang, ucap Lei Tian. Paman, Xuan dan Shuai aku mohon pamit karena harus berangkat sekarang juga, ucap Lei Tian dengan sopan kepada Patriark Liu. Lei Tian juga menyebut nama dua wanita yang ikut bertandang ke kediamannya bersama Patriark Liu. Kamu berhati-hatilah, cepat kembali, ucap Patriark Liu penuh dengan tatapan kekaguman. Sementara Liu Xuan dan juga Liu Shuai hanya terdiam, mereka tidak mengatakan apa-apa. Perkenalan mereka dengan sosok Lei Tian terlalu singkat. Bahkan di awal perjumpaan Lei Tian begitu rapat menyembunyikan identitasnya. Terima kasih paman, aku usahakan akan kembali secepatnya setelah urusan di sana selesai, ucap Lei Tian dengan sopan. Selanjutnya Patriark Liu ikut mengantar Lei Tian hingga ke tempat pemberangkatan di halaman utama klan Lei. Dua ekor kuda yang tampak kuat dan sehat kini sudah siap menemani perjalanan Lei Tian dan juga Gong Dun. Di halaman klan Lei, tampak orang-orang klan Lei sudah bersiap melepas kepergian Lei Tian menuju gerbang timur. Kabar mendadak tersebut tersiar begitu saja dengan cepat, terpancar aura kebanggaan di wajah orang-orang klan Lei. Pencapaian seperti ini benar-benar sangat luar biasa, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lei Tian kini membuat orang-orang yakin jika dirinya tidak akan mendapatkan kesulitan. Setelah berpamitan kepada semua orang, Lei Tian dan juga Gong Dun segera menaiki kuda masing-masing. Lei Tian dengan pedang di punggungnya tampak gagah seperti ksatria muda. Ia tidak menggunakan belatinya meski ia berasal dari sekte belati merah. Belati yang berada padanya terlalu sakral, ia tidak berani sembarangan menggunakannya begitu saja. Hati-hati, ucap Liu Xuan sebelum Lei Tian pergi. Iya, terima kasih, ucap Lei Tian sambil tersenyum. Liu Shuai yang melihat keakraban keduanya hanya bisa mengelus dada. Dari tadi ia hanya bisa menahan diri sambil menahan gejolak pikiran yang berkecamuk di dalam benaknya. Ada rasa keirian terhadap sepupunya tersebut tetapi tidak berani ia ungkapkan secara terbuka. Setelah meninggalkan klan Lei, kuda yang dinaiki oleh Lei Tian segera melaju dengan cepat mengikuti Gong Dun yang sudah terlebih dahulu memimpin jalan. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, keberadaan Gong Dun sangat dibutuhkan oleh Lei Tian dalam memperlancar perjalanan menuju perbatasan. 108. Cerita tentang Lei Tian yang sesungguhnya. Sementara itu,
15 orang murid Akademi Kekaisaran juga sudah berangkat menuju gerbang timur. Hanya saja jarak Istana Kekaisaran dengan gerbang timur sedikit lebih jauh daripada jarak yang akan ditempuh oleh Lei Tian. Sesuai rencana, mereka bergerak menuju gerbang timur untuk bergabung dengan pasukan elit Kekaisaran Qin. Mereka dibagi dalam 2 kelompok perjalanan. Tiap kelompok menggunakan kereta kuda khusus yang sangat mewah. Berita terbaru dari kota Chengdu juga telah diterima mereka. Sepanjang perjalanan mereka juga membahas berita spektakuler tersebut. Bahkan murid Sekte Pedang Emas dan murid yang berasal dari Sekte Belati Merah berada dalam satu kereta yang sama. Apakah kalian sudah tahu jika di kota Chengdu memiliki pahlawan muda yang sangat luar biasa? Tanya salah seorang perwakilan Sekte Pedang Emas kepada temannya. Iya, tentu saja. Tampaknya pemuda itu merupakan putra dari Patriark Klan Lei sebelumnya, jawab utusan lainnya yang bernama Zigong. Zigong? Apakah kau yakin dengan apa yang kau katakan? Tanya utusan lainnya. Tentu saja, bahkan aku juga tahu jika nama pemuda tersebut adalah Lei Tian, jawab Zigong penuh percaya diri. Mendengar percakapan dari utusan Sekte Pedang Emas membuat utusan dari Sekte Belati Merah terkejut, sebab nama yang disebutkan adalah nama yang sama dengan Lei Tian, sosok spektakuler di Sekte Belati Merah. Apalagi informasi yang mereka tahu juga mengatakan jika Lei Tian akan ke kota Chengdu untuk membereskan masalahnya terlebih dahulu sebelum menuju Akademi Kekaisaran. Bahkan Hu Qing dan kawan-kawan sudah menduga jika ketidakhadiran Lei Tian di Akademi Kekaisaran juga terkait hal tersebut. Lin Bao, Xiao Han saling menatap lalu mengangguk secara perlahan. Ada senyum cerah yang terpatri di wajah ketiga utusan Sekte Belati Merah tersebut. Akhirnya mereka mendengar kabar tentang Lei Tian. Kenapa kalian tersenyum seperti itu? Tanya Zigong penasaran. Tidak apa-apa, kami hanya sedang memikirkan tentang orang yang sedang kalian bicarakan, jawab Hu Qing. Hahaha. Kupikir kalian sudah tidak punya muka untuk bisa tersenyum seperti itu, ucap Zigong yang diikuti suara tertawa dari rekannya yang lain. Perkataan Zigong jelas menyindir salah seorang murid Sekte Belati Merah yang tidak hadir dalam pertemuan bersama Kaisar Qin Lao. Masalah tersebut juga menjadi bahan olokan selama beberapa waktu terakhir. Bahkan murid jenius yang berasal dari Sekte Teratai Ungu yang bernama Li Yifei sangat marah. Sebagai seorang wanita sifat dan bakatnya mirip dengan Jenderal Xiao Mei. Apakah kalian tahu di mana ia berada sebelumnya hingga baru kali ini pemuda tersebut muncul di kota kalian? Tanya Lin Bao yang merupakan murid pribadi Patriark Fang Yuan. Sebagai murid pribadi Patriark Sekte Belati Merah tentunya Lin Bao sudah dibekali dengan informasi yang cukup tentang Lei Tian. Bahkan secara pribadi ia sudah diminta untuk melayani Lei Tian selama berada di Akademi Kekaisaran. Mendengar pertanyaan dari Lin Bao, para utusan dari Sekte Pedang Emas tersebut terdiam. Tidak ada informasi spesifik mengenai hal itu. Kemunculan Lei Tian terlalu mendadak, bahkan informasi yang didapatkan oleh mata-mata istana juga sangat terbatas. Tentu saja La bersembunyi di kota Chengdu, setelah La kuat barulah La muncul bersama pengawal pribadi ayahnya, jawab Zigong dengan yakin. Hahaha. Wawasanmu sangat dangkal sekali, apakah kamu tahu siapa pengawal yang kamu maksud? Tanya Hu Qing yang mulai percaya diri. Mendengar pertanyaan menohok dari Hu Qing membuat Zigong sedikit geram. La beranggapan jika kelompok utusan dari Sekte Belati Merah adalah orang-orang yang sok tahu. Tang Xilin sebagai utusan terkuat Sekte Pedang Emas segera angkat bicara.
lah sedikit tersinggung dengan ucapan Sekte Belati Merah yang tidak hadir dalam pertemuan bersama Kaisar Qin Lao. Masalah tersebut juga menjadi bahan olokan selama beberapa waktu terakhir, bahkan murid jenius yang berasal dari Sekte Teratai Ungu yang bernama Li Yifei sangat marah. Sebagai seorang wanita sifat dan bakatnya mirip dengan Jenderal Xiao Mei. Apakah kalian tahu di mana ia berada sebelumnya hingga baru kali ini pemuda tersebut muncul di kota kalian? Tanya Lin Bao yang merupakan murid pribadi Patriark Fang Yuan. Sebagai murid pribadi Patriark Sekte Belati Merah tentunya Lin Bao sudah dibekali dengan informasi yang cukup tentang Lei Tian. Bahkan secara pribadi ia sudah diminta untuk melayani Lei Tian selama berada di Akademi Kekaisaran. Mendengar pertanyaan dari Lin Bao, para utusan dari Sekte Pedang Emas tersebut terdiam. Tidak ada informasi spesifik mengenai hal itu, kemunculan Lei Tian terlalu mendadak bahkan informasi yang didapatkan oleh mata-mata istana juga sangat terbatas. Tentu saja lah bersembunyi di kota Chengdu, setelah lah kuat barulah lah muncul bersama pengawal pribadi ayahnya, jawab Zigong dengan yakin. Hahaha. Wawasanmu sangat dangkal sekali, apakah kamu tahu siapa pengawal yang kamu maksud? Tanya Hu Qing yang mulai percaya diri. Mendengar pertanyaan menohok dari Hu Qing membuat Zigong sedikit geram, lah beranggapan jika kelompok utusan dari Sekte Belati Merah adalah orang-orang yang sok tahu. Tang Xilin sebagai utusan terkuat Sekte Pedang Emas segera angkat bicara, ia sedikit tersinggung dengan ucapan Hu Qing barusan. Hanya orang bodoh yang tidak tahu jika pengawal pribadi tersebut bernama Gong Dun, orang yang sudah menghilang selama belasan tahun, ucap Tang Xilin. Khawatir terjadi pertikaian yang tidak diperlukan, Lin Bao segera menengahi lalu berkata. Perlu kalian ketahui, Tuan Gong Dun adalah mantan murid dalam Sekte Belati Merah. Adapun Lei Tian yang kalian bicarakan adalah orang yang sama yang juga merupakan utusan dari Sekte Belati Merah. Ketidakhadirannya di pertemuan dengan Kaisar Qin Lao berhubungan erat dengan kegemparan di kota Chengdu. Jikalau hadir di pertemuan bersama Kaisar Qin Lao, kurasa sekte kalian tinggal nama saat ini, ucap Lin Bao dengan detail. Mulut para utusan Sekte Pedang Emas seketika terbuka lebar, penjelasan dari Lin Bao seperti petir yang menyambar di siang hari. Satu hal lagi yang kalian perlu ketahui, Lei Tian yang kalian rendahkan sebelumnya adalah pemegang mandat tertinggi Sekte Belati Merah. Dengan satu kata darinya saja, maka kami akan bertaruh nyawa untuk menjalankannya, tambah Lin Bao dengan ekspresi serius. Apa? Jadi dia adalah utusan dari sekte kalian? Tanya Tang Xilin yang masih terkejut. Iya. Tentu saja. Ia adalah orang yang sangat misterius, bahkan kami saja tidak pernah berjumpa secara langsung, ucap Hu Qing dengan ekspresi serlus. Zigong tidak dapat berkata apa-apa, penjelasan dari murid Sekte Belati Merah tersebut terlalu sulit diterima. Namun kenyataannya juga tidak bisa ditolak jika tanpa bantuan dari Lei Tian maka sekte yang lah banggakan hanya tinggal sejarah. Bisakah kalian menceritakan tentang sosok yang luar biasa itu? Tanya Tang Xilin dengan nada merendah. Kemudian Lin Bao segera menceritakan hal-hal yang terjadi di Sekte Belati Merah yang berhubungan dengan Lei Tian. Mulai dari menghancurkan 10 murid teratas hingga melawan seorang penatua yang berbeda tingkatan, serta peristiwa diangkatnya Lei Tian sebagai ketua Sekte Belati Merah yang sudah berada di tingkat pendekar dewa pada usia yang masih sangat muda. 4 orang utusan Sekte Pedang Emas tersebut semakin tercengang, perjalanan Lei Tian benar-benar di luar nalar mereka.
Apalagi kabar terakhir yang mereka ketahui adalah Lei Tian telah mengalahkan Patriark Sekte Serigala Hitam yang kekuatan kultivasinya sedikit di atas Patriark Sekte mereka. Jika begitu adanya, maka Jenderal Xiaomei sekalipun bukan tandingan Lei Tian yang ternyata monster dari Sekte Belati Merah. Memikirkan hal tersebut, wajah orang-orang dari Sekte Pedang Emas menjadi jelek. Mereka benar-benar tidak habis pikir ada jenius yang mengalahkan rekor Li Yifei pada saat ini. Kuharap kalian bisa bersikap sewajarnya. Lei Tian berbeda dengan kebanyakan pemuda, lah memiliki jalan pikiran yang tidak bisa kita imbangi, namun jangan sekali-kali kalian menyinggung orang sepertinya. Bahkan aku saja bisa hadir di sini hanya sebagai pengganti, karena orang yang seharusnya ikut sudah tidak diketahui nasibnya entah masih hidup atau mati, ucap Hu Qing sambil membayangkan nasib Kang Tao Gue. 109. Panglima Perang Wanita yang Kejam. Sementara itu Lei Tian dan Gong Dun terus memacu kudanya tanpa henti, selama seharian mereka berpacu di jalan yang mengarah ke perbatasan. Saat malam hampir tiba, mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa mengurangi kecepatan. Jarak pandang yang diterangi oleh cahaya bulan membuat perjalanan mereka semakin bersemangat. Entah sudah berapa kota yang sudah mereka lalui, namun tidak membuat Lei Tian tertarik untuk mampir. Hanya di tempat tertentu ia beristirahat untuk memberi makan kudanya agar tetap terjaga staminanya. Sesuai rencananya mereka akan tiba di perbatasan saat pagi menjelang, jadi Lei Tian tidak ingin membuang kesempatan dengan sia-sia. Ketika tiba di Provinsi Jiangsu, mulai melihat pergerakan masyarakat yang sudah membawa barang pribadi mereka. Sepertinya mereka sudah mulai diungsikan dan meninggalkan wilayah yang bersinggungan dengan perbatasan. Pemerintahan Kekaisaran Qin bersikap antisipatif untuk meminimalisir korban jiwa sejak dini. Tuan muda, apakah kita akan tetap melanjutkan perjalanan atau beristirahat di desa terakhir, ucap Gong Dun menawarkan pilihan. Kita lanjut saja, apakah kau sudah lelah? Tanya Lei Tian. Tentu saja tidak tuan muda, di depan kita adalah desa terakhir. Setelah 6 jam ke depan kita baru akan tiba di gerbang timur, selama waktu itu juga kita hanya melintasi wilayah perbukitan, ungkap Gong Dun. Kita tetap lanjutkan saja, sesaat sebelum tiba di gerbang timur barulah kita akan beristirahat sejenak, ucap Lei Tian. Baik tuan muda, jawab Gong Dun sambil memacu kudanya. Tanpa ada yang tahu tentang identitasnya, dua orang tersebut membelah kegelapan malam dengan tekad membara. Di dalam hati Lei Tian sudah tertanam semangat berperang, sudah tak terhitung pemandangan orang-orang yang kesusahan akibat peperangan yang terjadi di perbatasan. Jarak antara Lei Tian dengan rombongan Akademi Kekaisaran berkisar setengah perjalanan. Hal ini dikarenakan kuda yang digunakan oleh Lei Tian secara perorangan. Meskipun Lei Tian tidak mengetahui tentang keberadaan rekan-rekannya yang berada di belakangnya, lah hanya berharap dapat melewati pertempuran dengan lancar tanpa banyak korban jiwa. Jika berbicara tentang peperangan, maka korban jiwa memang tidak dapat dihindari. Hanya saja dengan kemampuan yang dimiliki Lei Tian, lah merasa jika berperang adalah panggilan jiwa yang haruslah penuhi. Dari awal lah ingin menjadi kuat adalah untuk melindungi orang-orang terdekatnya, meski awal mulanya ia berpikir hanya tentang ibunya. Namun perjalanan waktu telah membuatnya berpikir dewasa, jika hidup bukanlah mengenai seberapa banyak ia mengenal orang, melainkan seberapa besar ia bermanfaat bagi orang banyak. Pada waktu yang bersamaan,
di gerbang timur atau wilayah perbatasan dengan Kekaisaran Wei sedang berlangsung rapat penting. Jenderal Xiao Mei sekaligus Panglima Perang Wanita, memimpin jalannya pertemuan tersebut dengan penuh ketegasan dan ambisi untuk memenangkan pertempuran. Besok kita akan melakukan penyerbuan ke wilayah musuh. Kita harus mempersempit jarak dengan mereka dan tidak hanya diam saja menunggu musuh datang. 35 orang anggota pasukan elit serta 2 orang jenderal lainnya yang hadir mendengarkan dengan serius. Mereka tidak melewatkan sepatah kata pun ucapan yang keluar dari mulut Xiao Mei. Sambil menunggu kehadiran peserta ujian yang baru, maka Jenderal Shen Hua akan mendampingi mereka untuk selanjutnya bergabung dengan pasukan elit lainnya yang sudah berjalan terlebih dahulu, ucap Xiao Mei dengan tegas. Jenderal Shen Hua hanya mengangguk pelan tanda setuju. Dalam hal ini ia akan bertanggung jawab atas utusan yang baru saja datang nantinya. Sementara 35 orang pasukan elit hanya bisa menelan ludahnya. Keringat dingin di punggung mereka perlahan mengalir. Apa yang direncanakan oleh Jenderal Xiao Mei terlalu mengerikan. Hal ini tentu saja seperti mengadu nyawa dengan ribuan jumlah pasukan Kekaisaran Wei. Jenderal Zheng Zhou akan bertanggung jawab atas pasukan utama di sekitar tempat ini. Sertakan pasukan pemukul bersama pasukan elit sebelum pasukan pemanah bergerak. Jenderal Xiao Mei membagi perintah. Setelah mendengar laporan dari mata-mata yang ia kirimkan, maka pertempuran besar sudah tidak bisalah hindari lagi. Apalagi selama 1 bulan terakhir, ia sudah berada di tempat ini dengan konsentrasi tenaga dan pikiran yang membuatnya lelah. Baik Panglima, ucap Jenderal Zheng Zhou. Sekarang kalian bersiaplah karena besok pagi kita akan mulai bergerak, ucap Xiao Mei dengan tegas. Setelah Xiao Mei meninggalkan tempat pertemuan, pasukan elit yang ada tidak langsung pergi. Mereka tampak saling pandang dengan wajah menahan kengerian. Mereka memikirkan tentang apa yang baru saja direncanakan oleh Xiao Mei dengan menjadikan pasukan elit sebagai tameng hidup, melakukan serangan terbuka sambil membuka jalan ke jantung pertahanan musuh adalah tindakan yang sangat nekat. Meskipun pasukan elit mayoritas berada di ranah dewa, namun pihak musuh juga tidak kalah lebih kuat. Mereka juga memiliki sederet pendekar tingkat dewa yang bahkan lebih banyak dari jumlah yang dimiliki oleh pasukan Kekaisaran Qin. Alasan itu pula yang membuat mereka percaya diri untuk menaklukkan Kekaisaran Qin. Mereka bertujuan merebut provinsi Jiangsu yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Provinsi Jiangsu sendiri berada di bawah perlindungan Sekte Teratai Ungu. Di kota Hefei keberadaan Sekte Teratai Ungu sangat disegani, oleh karena itu wajar saja muridnya yang bernama Li Yifei yang merupakan jenius muda merasa tinggi hati. Menurutku Xiao Mei adalah panglima perang wanita yang kejam, ujar seorang anggota pasukan elit yang sudah tidak bisa menahan diri. Hati-hati jaga bicaramu, balas yang lainnya memperingatkan. Apa yang dikatakan oleh teman kita tidak salah, kupikir memang Jenderal Xiao Mei hanya akan memanfaatkan nyawa kita sebagai tumbal timpal yang lainnya. Benar itu. Ya, memang demikian menurut pendapatku juga. Satu persatu mereka mulai menyuarakan isi hatinya, mereka kebanyakan tentu tidak setuju dengan ide dari Xiao Mei tersebut. Kendati demikian, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menjalaninya. Walau bagaimanapun juga secara personal mereka bertanggung jawab atas 30.000 orang pasukan biasa, mereka memiliki wibawa yang tinggi serta ditempatkan secara khusus sebagai pasukan elit Kekaisaran Qin. Sudahlah, mari kita bersiap saja,
Pertempuran besok pagi akan segera terjadi. Setidaknya kita adalah pahlawan bagi rakyat kita, ucap salah satu dari mereka menenangkan situasi. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut cukup mempengaruhi pikiran rekan-rekannya, meski mereka adalah representasi dari sekte masing-masing, namun jika dikaitkan dengan rakyat maka hati nurani mereka masih bisa berpikir logis. 110. Tiba di gerbang timur. Setelah melakukan perjalanan selama sehari semalam, akhirnya Lei Tian tiba bersama Gong Dun di perkemahan prajurit Istana Kekaisaran Qin. Hari masih pagi sekali ketika kuda yang mereka naiki diberhentikan oleh pasukan penjaga yang bertugas di sekitar area masuk menuju gerbang timur. Berhenti. Mau kemana kalian? Lei Tian dan Gong Dun segera turun dari kudanya lalu maju beberapa langkah mendekati para pasukan penjaga. Perkenalkan, saya adalah utusan dari Sekte Belati Merah yang bergabung dengan Akademi Kekaisaran, ucap Lei Tian sambil menunjukkan token yang dimilikinya. Melihat token Akademi Kekaisaran, para prajurit jaga tersebut segera berubah sikap. Mereka tentu tidak asing dengan benda yang menjadi identitas komandan pasukan. Maafkan kami, silahkan Tuan masuk ke dalam, ucap prajurit tersebut dengan hormat. Lei Tian hanya mengangguk pelan, La dan Gong Dun lalu mengikuti dua orang prajurit yang mengawalnya menuju barak khusus di mana pasukan elit ditempatkan. Pada saat ini Lei Tian merasakan dirinya seperti berada di dunia yang berbeda. Penghormatan demi penghormatan yang diberikan oleh setiap rombongan prajurit yang melihatnya melambangkan identitas yang tinggi. Pantas saja banyak orang yang ingin bergabung dengan Akademi Kekaisaran, gumam Lei Tian di dalam hatinya. Tuan muda, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya Gong Dun. Berhubung kita sudah tiba di tempat ini lebih awal, sebaiknya kita menyiapkan diri. Sepertinya wajah-wajah lelah dari prajurit mulai terlihat dan aku merasakan ada ketegangan di wajah mereka. Dua orang prajurit yang ikut mendengarkan perkataan Lei Tian menjadi penasaran. Hanya sedikit komandan pasukan yang bersimpati pada nasib mereka yang selama berbulan-bulan terpisah dengan sanak keluarganya. Tidak lama kemudian Lei Tian tiba di area khusus. Puluhan tenda yang tampak tersusun rapi serta adanya penjagaan khusus membuat dirinya yakin jika ini adalah tempat yang dimaksud oleh penjaga yang mengantarnya. Dua orang penjaga yang mengawal Lei Tian segera berkoordinasi dengan penjaga lainnya. Setelah itu barulah Lei Tian dan Gong Dun bisa menempati kemah yang sudah dikhususkan tersebut. Kedatangan Lei Tian dan Gong Dun menyita perhatian beberapa orang pasukan elit lainnya. Mereka yang merupakan pria dewasa melihat ke arah seorang pemuda yang tanpa ranah kultivasi tersebut menjadi heran. Hel, apakah kamu bagian dari utusan yang baru saja bergabung dengan Akademi Kekaisaran? Tanya salah seorang anggota pasukan elit. Betul senior. Saya adalah orang yang termasuk di dalamnya, jawab Lei Tian dengan sopan. Dari mana asalmu? Tanya yang lainnya. Saya merupakan utusan dari Sekte Belati Merah, jawab Lei Tian singkat. Oh. Sepertinya sekte kalian semakin menurun kualitasnya. Bagaimana mungkin mereka mengirimkan pemuda yang lemah sepertimu untuk berpartisipasi, ucap orang yang pertama kali menyapa Lei Tian. Gong Dun yang mendengarnya sedikit kesal atas penghinaan yang diterima oleh tuan mudanya, namun La melihat jika tangan Lei Tian sudah memberikan kode. Meskipun Gong Dun baru saja berada pada ranah pendekar langit, namun ia tidak akan segan bertarung sampai mati demi tuan mudanya. Terima kasih atas perhatian dari para senior, saya Lei Tian tidak akan mengecewakan Sekte Belati Merah. Namun jika ada yang merendahkan Sekte Belati Merah lagi,
maka saya tidak akan segan memberikan pelajaran kepada orang tersebut, ucap Lei Tian sambil berlalu meninggalkan mereka. Dasar konyol, jika saja bukan dalam kondisi perang maka kupastikan dirimu sudah kuinjak-injak. Tunggu saja setelah kembali ke Akademi Kekaisaran, ucap anggota pasukan inti tersebut. Pada saat ini Lei Tian tidak menghiraukan perkataan orang tersebut, ia tidak mau membuat masalah yang tidak perlu. Namun di dalam hatinya ia tidak akan memberikan kelonggaran untuk yang kedua kalinya, baginya Sekte Belati Merah sudah seperti rumah keduanya. Bersambung 111. Kembali menerobos.